Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan yaitu bab 13, yaitu studi kelayakan produksi dan persediaan. Perkenalkan, anggota kelompok 12 yaitu Muhammad Faisal Riza, saya sendiri, dan Mardika Dwi Anggria Bakti. Variabel dan asumsi dalam EOQ. Economic Order Quantity atau EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya perpesanan. Biaya pemesanan persediaan turun dengan peningkatan volume pemesanan karena pembelian pada skala ekonomi. Namun seiring dengan bertambahnya ukuran persediaan, biaya penyimpanan dan persediaan meningkat. EOQ adalah titik yang tepat meminimalkan kedua biaya yang berbanding terbalik ini. EOQ digunakan sebagai bagian dari sistem inventaris peninjauan berkelanjutan. Sistem EOQ menyediakan suatu aturan yang tidak hanya mencakup penghitung peluang pemesanan ulang, tapi jumlah pemesanan ulang yang dilakukan juga. Biasanya seseorang yang bertanggung jawab dan urusan inventaris di sebuah perusahaan akan memantau tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan. Stok dan reorder point. Safety stock adalah suatu persediaan yang diarsipkan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti. Reorder point adalah pemesanan kembali barang persediaan baik bahan baku atau sedianya lainnya sebelum stok di gudang habis. Reorder point menentukan batas minimal persediaan yang ada di gudang. Bila jumlah stok sudah mencapai minimum order point, maka pihak perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali. Produktivitas dan rasio. Dalam produksi, produktivitas merupakan suatu pengukuran di mana produksi menggunakan sumber-sumber dayanya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dengan kata lain, hasil produktivitas merupakan rasio atau perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, untuk meningkatkan produktivitas kerja, tentunya kita perlu perhatikan faktor-faktor seperti di bawah ini. Pertama, pelatihan atau training karyawan. Kedua, lingkungan kerja. Ketiga, peralatan dan perlengkapan kerja. Keempat, konsep positif karyawan. Kelima, motivasi karyawan. Keenam, penghargaan atau rewards. Ketujuh, komunikasi yang efektif. Kedelapan, leadership atau kepemimpinan. Kesembilan, rasa tanggung jawab. Kesepuluh, kebijakan perusahaan. Jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Ketiga, persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Selanjutnya, cara mengevaluasi persediaan. Untuk mengevaluasi persediaan harus memahami bagaimana persediaan dan harga pokok terkait. Ada 3 metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Pertama, metode first in, first out atau FIFO. Metode FIFO menetapkan bahwa barang yang dibeli terlebih dahulu adalah yang pertama dijual, digunakan atau dibuang. Konsep ini bermanfaat bagi bisnis karena semakin tua barangnya, semakin tinggi resikonya menjadi usang dan semakin lama perusahaan harus membayar untuk penyimpanannya. Kedua, metode biaya persediaan rata-rata, juga dikenal sebagai metode rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan rata-rata menggunakan rata-rata dari semua persediaan yang dibeli untuk menentukan HPP. Ketiga, metode first in, last out atau FILO. Dalam metode ini, barang yang dibeli pertama adalah yang terakhir dijual. Dan ada metode tambahan yaitu metode manajemen persediaan. Metode manajemen persediaan adalah
mengacu pada cara memperhitungkan atau melacak aset perusahaan. Mengelola persediaan dengan benar merugikan bisnis karena memungkinkan menentukan kapan harus memperlambat pembelian bahan mentah atau kapan perlu mengisi kembali rak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.